Selain ke pot yang aman dan tumbuh, kita juga harus masuk ke pot yang pesat. Nah, ciri-cirinya pot yang pesat itu imbal hasilnya di atas 20% per tahun dengan tingkat risiko biasanya di bawah 50%. Ada yang bilang, wah risiko tinggi dong. Nah, sebenarnya risiko tinggi itu relatif ya, sama seperti kita mengendarai mobil F1. Untuk orang awam ini sangat berbahaya dong. Tapi buat Lewis Hamilton itu enggak. Gitu. Nah, yang pertama yang sangat pesat adalah saham ya, hasilnya dari capital gain dan dividen, risiko sekitar 40% ya angka keberhasilannya. Apalagi di Indonesia ternyata akhir-akhir ini sangat volatile, sangat mudah naik turun gitu ya. Tapi begitu tahu ilmunya, cara yang benar, yang tepat, bukan main judi, itu kita angka keberhasilannya tinggi. Ini sama aja kayak kita lagi milih orang untuk dikasih modal usaha. Ya, jadi yang mana yang bisa kita percaya, kadang berhasil kadang enggak, kadang orang ini bisa dipercaya kadang enggak. Tapi begitu udah tahu reputasinya, misalkan dia selalu bisa dipercaya, kita bisa telusuri laporan keuangannya, kita bisa analisis dengan baik, itu biasanya kita lebih banyak benernya gitu ya. Nah, biaya untuk jual beli saham itu waktu jual ada biaya, beli ada biaya untuk broker ya. Kemudian ilmu yang diperlukan yaitu analisis fundamental dan teknikal untuk trading ya. Kalau yang trading lebih banyak teknikal, kalau kita investasi jangka panjang lebih banyak fundamental. Nah, kenapa saya nggak bahas trading? Trading itu menurut saya ya, trading itu bukan masuk ke lumbung tanam. Jadi dia lumbung tanam itu syaratnya kan harus kita tidak ikut terlibat gitu. Jadi kita beli sekali, dilihatin sesekali, sebulan sekali gitu ya. Nah, kalau tiap hari harus dilihat pagi sore, itu berarti penghasilan utama atau penghasilan tambahan, ya kan? Itu tidak termasuk dalam lumbung tanam. Karena lumbung tanam itu konsepnya ya kita lihat sesekali aja, sebulan sekali gitu, ditinggal-tinggal gitu, itu bisa tumbuh sendiri. Kita nitip modal sama atau nitip benih sama orang yang punya sawah. Nah, itu konsep lumbung tanam. Jadi nggak cocok ya. Lebih ke saham di sini adalah maksudnya lebih ke yang investor fundamental atau yang value investing atau yang dibeli tidak untuk diperdagangkan, dibeli untuk ditunggu sampai dapat yang namanya capital gain. Ya, maksudnya naik setiap tahun, naik atau setiap berapa tahun naik gitu. Kemudian dividen, biasanya ada pembagian hasil usaha dari perusahaan gitu ya. Nah, yang diperlukan lagi adalah keterampilan mengelola emosi dan tahu kapan harus masuk dan keluar, kapan beli, kapan jual gitu ya. Nah, waktunya tergantung ini untuk investasi jangka pendek atau panjang, tapi jangka waktu investasi yang disarankan semua yang saham atau portofolionya saham disarankan lebih dari 10 tahun karena tadi saham itu naik turun ya, takutnya jantungan. Kalau kita lihat tiap hari itu kayaknya bikin was-was ya. Jadi kalau 10 tahun nggak dilihat itu tahu-tahu udah tinggi gitu. Nah, saham ini kalau dipelajari lebih dalam sebenarnya tidak perlu ditunggu sampai 10 tahun, tapi begitu nilainya sudah terlalu mahal, sudah nggak masuk akal, itu dijual. Kapan belinya? Nanti kalau harganya sudah sangat murah atau lebih murah dari nilai aslinya. Nah, selain saham, yang pesat juga adalah bisnis ya. Hasilnya sama dari capital gain dan dividen, risikonya 10%, maksudnya tingkat keberhasilannya 10%. 1 dari 10 yang berhasil, 9 biasanya tidak gitu. Bahkan ada yang lebih sadis lagi statistiknya, tapi saya nggak akan tulis di sini ya. Tapi biaya yang diperlukan, overhead, jadi maksudnya biaya karyawan, kemudian sewa kantor, terus marketing dan lain-lain ya. Nah, ilmu yang diperlukan adalah cara menjual, cara memilih orang, dan cara membuat sistem. Waktu yang dibutuhkan tergantung ini untuk jangka pendek atau panjang. Nah, bisnis ini bisa kita buat bisnis sendiri, berarti kita sebenarnya bukan lumbung tanam ya kalau kita lakukan sendiri. Tapi kalau kita kerjasama dengan orang, kita membantu modal gitu, ini sebenarnya kita sudah jadi pebisnis ya, pebisnis yang investor, pebisnis yang menggunakan modalnya sebagai
sebagai modal kerja bisnis gitu, uangnya sebagai modal kerja bisnis. Nah, imbal hasilnya sangat tinggi ya. Kalau saham itu bisa dalam 10 tahun itu bisa 200% atau 300%, bisnis dalam setahun itu bisa 200 atau 300%, tergantung bisnisnya.